Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok PPL 2 di Yayasan Rojiul Khair. Sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis. Pembahasan kali ini yaitu ada strategi bisnis, strategi pemasaran, cara mempertahankan usaha, strategi mengelola keuangan pada bisnis, dan contoh ide bisnis. Strategi bisnis mengajarkan untuk mencapai biaya yang rendah atau overall cost leadership dalam industri. Di sini strategi bisnis mengejar untuk menciptakan produk yang unik untuk pelanggan yang bervariasi atau diferensiasi. Strategi bisnis mengejar untuk melayani permintaan khusus pada satu atau beberapa kelompok konsumen atau industri. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada bermacam-macam, mulai dari produk, price atau harga, promosi, saluran distribusi, ada partisipan, ada lingkungan fisik, dan minat beli uang. Selanjutnya ada cara-cara mempertahankan bisnis atau usaha. Yang pertama yaitu bangun koneksi seluas-luasnya. Yang selanjutnya inovasi dan kreativitas. Yang selanjutnya memiliki perancangan atau strategi yang matang. Selanjutnya memiliki perancangan dan strategi yang matang. Yang selanjutnya memiliki kemauan dan mimpi yang besar. Sebelumnya, saya perwakilan dari anggota PPL Kelompok 2 yang akan berbagi sedikit ilmu mengenai strategi mengelola keuangan ketika kita merintis bisnis. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini, yang pertama, itu teman-teman harus bisa pisahkan mana uang yang dijadikan modal usaha atau modal bisnis dan uang teman-teman, uang pribadi, agar uang pribadi dan juga uang usaha itu tidak tercampur. Agar teman-teman juga bisa tahu, oh modalnya sekian nih pas waktu saya memulai bisnis. Nah, kemudian ketika sudah menjalankan bisnis juga ketahuan, oh ternyata labanya atau keuntungannya sekian. Jadi uangnya itu tidak tercampur dengan uang pribadi teman-teman. Begitu. Nah, yang kedua itu buat anggaran. Kita buat rinci anggarannya terlebih dahulu. Kalau semisalnya kita mulai merintis bisnis itu kan pasti kita siapkan dulu bahannya itu apa, kemudian alatnya itu apa. Nah, itu kan pasti butuh modal dan butuh biaya. Nah, jadi kita rinci dulu RAB di awal itu kita rinci jelas bahannya sekian, kemudian untuk alatnya sekian gitu. Nah, nanti kita bisa perkirakan itu produk yang kita hasilkan nanti akan dijual dengan harga berapa. Jadi di awal itu sudah jelas rinciannya. Nah, jangan lupa dicatat juga rincian-rinciannya itu biar jelas dan juga teratur. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada porsi keuangan, itu diatur dengan jelas biar bisa kita ketahui, oh modal awalnya sekian nih, ketika sudah jadi produk dijual lah dengan harga sekian dan mendapatkan untung sekian. Nah, dari untung yang tadi kita dapat itu kita bisa putar lagi untuk modal bisnis. Nah, jadi jelas. Nah, kemudian kita tidak bingung sumber pemasukannya itu dari mana, itu kita tidak bingung karena melalui untung itu kita bisa putar lagi dan dijadikan buat modal usaha selanjutnya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian dari kalau kita sudah bisa mengetahui strategi untuk mengelola keuangan dengan benar, nah nanti kita melaksanakan atau menjalankan bisnisnya itu gampang atau mudah. Nah,
Di sini ada beberapa contoh ide bisnis yang bisa teman-teman jalankan. Misalnya makanan atau mungkin kerajinan. Misalnya nih dari teman-teman, ada yang dari teman-teman yang suka masak, bisa dikembangin skillnya, bisa bikin risol atau juga puding atau juga milidi. Nah, kalau semisalnya teman-teman ngembangin skill kan lumayan kan, kemudian hasil produknya itu dijual. Nah, nanti bisa uangnya itu menjadi sumber pemasukan kas gitu. Misalnya teman-teman hobi masak, nyoba bikin puding. Kalau bikin puding kan gampang kan, terus juga kebanyakan orang suka, dan umumnya juga orang pada suka kan puding, agar-agar, kemudian risol, kan itu kan sudah umum kita jumpai kan. Nah, terus juga bisa nih teman-teman, bisa bikin milidi. Milidi kan gampang cara pembuatannya, tinggal digoreng, kemudian dikasih bumbu, kita packing yang menarik, kemudian kita promosikan. Nah, promosikannya itu bisa lewat online atau langsung bisa dipromosikan terlebih dahulu di postingan story WhatsApp misalnya, atau di postingan Instagram. Sekarang kan udah zaman modern kan ya, pemasarannya bisa melalui apa aja. Nah, kemudian bisa nih kalau teman-teman yang suka punya skill kerajinan, bisa bikin strap masker atau juga makrame, bisa jadi opsi. Nah, itu kan makrame dari seutas tali bisa teman-teman jadikan, misalnya dijadikan gantungan pot atau juga dijadikan gantungan dinding, hiasan dinding, atau teman-teman beli tali untuk dijadikan strap masker. Nah, itu kemudian teman-teman jualkan ke masyarakat umum. Nah, itu uangnya nanti bisa jadi sumber pemasukan dari kas, bisa tambah kas, kemudian bisa untuk dana kegiatan gitu. Sebenarnya banyak cara yang teman-teman bisa lakukan untuk sumber pemasukan kas. Nah, tinggal bagaimana teman-teman di sini itu mengembangkan skill. Misal teman-teman punya skill masak, ya sudah dikembangkan gitu. Kalau yang suka kerajinan, bikin kerajinan, entah itu kerajinan tangan misalnya rajut atau bikin konektor. Nah, itu bisa sekali teman-teman kembangkan, yang intinya itu bisa jadi sumber pemasukan kas gitu teman-teman. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana kita mau usaha dan tekun menjalankan bisnisnya itu teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.